Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaki dari 2478229. Jadi di sini saya akan mendemonstrasi lab session 9 yang berfokus pada napalm. Napalm ini dia ini penting karena bisa bikin otomatisasi kita multi vendor dan lebih terstruktur gitu dibanding NetMiko. Tugas kita adalah ambil data dari semua perangkat dan menjadikannya laporan CSV. Langsung aja kita mulai ke penjelasannya. Nah, di sini ada topologi, ada sebuah topologi. Topologi saya yaitu 6 switch dan satu router. Nah, jadi langkah yang paling dasar itu adalah memastikan bahwa semuanya bisa ping dari nakal router dan switch dan dari switch dan ke router gitu. Kita ping dari susu 192.168.1.1. Oke. Dari switch bisa. Langsung kita ke router saja ya, dari 10 router. Oke, nah router juga bisa. Nah, kita coba SSH-nya juga. SSH Laika 192.168.1.1. Passwordnya 777. Oke, nah ke satu bisa SSH-nya yang berarti SSH-nya sudah berjalan atau connect. Set. Nah, ini kita coba ke router. Nah, di router juga bisa. Berarti jika sudah bisa semua SSH-nya, jadi kita bisa menjalankan atau kita bisa masuk ke napalm dan menjalankan perintah langkah-langkah selanjutnya. Nah, kalau udah kita install napalm. Nah, install napalm itu perintahnya adalah pip 3 install napalm sama dengan 5.0 bintang. Nah, ini adalah perintah menginstal napalm. Nah, karena saya sudah menginstal napalm, jadi tidak usah ya. Kita akan mengecek apakah saya sudah menginstal atau belum. Min m pip install YAML. Min m pip install. Nah, sekarang kita ke script utamanya langsung aja lah. Kita ke getFax and config.py. Jadi script ini akan looping ke 7 perangkat kita dan mengambil data read only yang standar. Nomor inventory, semua detail host, username, dan device password sudah saya simpan di file device YAML. Ini memisahkan data sensitif dari kode. Fungsi script dalam script ini kita pakai fungsi napalm yang standar seperti getFax untuk ambil hostname dan get interface IP untuk IP address-nya. Hasilnya akan disimpan ke folder output. Nih, saya jalankan Python 3 get config.py. Hubungkan ke router 1. Nah, kita lihat tuh scriptnya berhasil berjalan. Nah, kita lihat dia koneksi ke router 1, ke router dan semua switch. Ini membuktikan abstraction layer napalm bekerja dengan baik
Nah, semua data ini sudah tersimpan di file JSON. Nah, yang ketiga ini adalah Python 3 in interface. Nah, script kedua ini Python 3 extract interface.py. Fungsinya buat merangkum semua file JSON tadi. Kenapa data terstruktur penting? Karena script Python ini tidak perlu mengurai teks mentah CLI. Jadi dia langsung baca data JSON yang rapi. Nah, proses ini akan membaca semua file JSON, menarik informasi interface, enable app, IPv4 dan prefix length, lalu menjadikannya interface summary CSV. Nah, kita jalankan. Nah, ya kan berhasil membuat ringkasan ke interface summary.csv. Nah, kita akan saya akan menampilkan isi file interface summary-nya. Interfaces get csv. Nah, ini nih semua data dari 6 switch ini kita sekarang tersaji dalam satu tabel yang sangat mudah tuh kan. Seperti yang terlihat ya. Dari switch 1 sampai switch 6 tuh banyak. Nah, ya, jadi tabel ini mudah gitu, maksudnya apa ya? Dari switch 1 sama switch 6 ini tersaji dalam satu tabel yang sangat mudah dianalisis dan diaudit. Ini adalah kekuatan otomatisasi NAPAM. Nah. Oke. Kenapa? Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Jadi kenapa sih NAPAM face NetPico? Kenapa sih NAPAM itu lawannya NetPico gitu? Karena NAPAM menyediakan abstraction layer dan NetPico butuh perintah CLI spesifik untuk tiap merek. Misalnya Cisco show IP interface brief, dan NAPAM hanya perlu satu fungsi, yaitu get interface seperti yang tadi saya contohkan ya, dan dia yang akan menerjemahkannya untuk semua merek perangkat. Nah, di sini ada peran abstraction layer. Peran abstraction layer ini penting agar programmer ini tidak perlu menulis ulang kode. Jika topologi nanti punya merek perangkat yang berbeda, misalnya router, Juniper dan switch dan Cisco. Perbedaan get interface dan get interface IP. Get interface ini memberi tahu kita status fisik atau link up dan down-nya, dan enable-nya juga, disable juga. Nah, dan get interface ini memberitahu kita alamat IP layer 3 yang terikat pada interface tersebut. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.